Nanti Bapak Gembala buka dalam doa pembuka. Bapa dalam sorga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang sudah memimpin kami, supaya hari ini kami bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kuduskan dan sucikan kami ya Tuhan, agar kami layak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua jemaat Gebis Berkat Roh Kudus yang diberkati Tuhan, dimanapun berada. Bertemu lagi dalam ibadah online. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan kita yang sungguh baik dan teramat baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, kuasa-Mu terlebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup
mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya. Kuasa-Mu ya Tuhan sungguh besar ya Tuhan, terlebih besar ya Tuhan buat kami ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan penolong kami ya Tuhan, penyelamat kami ya Tuhan. Tiada yang lebih daripada Engkau ya Tuhan. Pertolongan-Mu ya Tuhan, janji-Mu ya Tuhan, Engkau tepati ya Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bila Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan boleh fokus ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kamu pakai ya Tuhan, Bapak Gembala ya Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan. Berbicara ya Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Bukan kuat dan gagah hamba-Mu ya Tuhan, melainkan hanya Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan bagi kami semuanya ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saya serahkan tempat dan waktu kepada Bapak Gembala. Suaranya belum keluar. Udah kedengeran ya? Udah. Saudara dalam Tuhan, firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 10, ayat 25 sampai 37. Saya akan membacakan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara dalam Tuhan, mungkin kita semua sering mendengar cerita orang Samaria yang murah hati ini. Tetapi pada minggu pagi ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada saudara semua
tentang kemurahan hati orang Samaria ya yang baik hati ini. Pada zaman itu orang Samaria dengan orang Yahudi ya orang Israel itu mereka tuh berseteru artinya mereka saling membenci ya. Mereka saling tidak menyukai karena orang Samaria ini dulunya adalah orang pembuangan pada zaman Raja Asyur dan mereka dikawinkan dengan bangsa lain sehingga mereka udah lagi bukan orang Yahudi asli. Orang Samaria itu orang campuran dan sering mereka itu bermusuhan lah gitu dengan orang Yahudi. Tetapi di saat itu ya seorang ahli Taurat itu datang mencobai Yesus. Nah, dan dia berkata, "Guru, apa yang harus kuperbuat?" Nah, Tuhan Yesus menjawab, "Apa yang kau baca dia di dalam hukum Taurat?" Saudara, kalau hukum Taurat itu ya itu yang mempelajari tentang kejadian ya, keluaran, imamat, bilangan sampai ulangan. Nah, si ahli Taurat ini dia mengutip tuh yang ada di dalam kitab Imamat 19 ayat 18 ya, dikatakan janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus dia juga mengutip ulangan yang ada di pasal 6 ayat 5 dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, tapi si orang ahli Taurat ini dia kepengen membenarkan dirinya ya. Karena apa? Dia merasa dia seorang ahli Taurat, orang terpandang, orang yang selalu dihormati. Terus dia memikirkan ya apa yang dia selalu pelajari itu tetapi nggak bisa dilakukan sepenuhnya. Karena apa? Dia terbentur dengan pemikiran-pemikiran yang orang Yahudi itu membenci ya orang Samaria. Ada batasan-batasan yang nggak bisa dilakukan karena dia pikir semua orang kok membenci gitu ya. Semua orang memusuhi. Kenapa saya harus mengasihi mereka? Nah, dia membenarkan diri. Nah, dari situ Tuhan Yesus mengajarkan dengan perumpamaannya ya, ada seorang turun dari Yeriko ke Yerusalem ya, orang Yahudi. Orang Yahudi itu waktu dia begal istilahnya ya sekarang itu dibegal ya, dirampok habis-habisan, hartanya diambil ya, terus bajunya juga diambil, ditelanjangin ya. Nah, sebenarnya dia mengharapkan bantuan dari imam, tetap juga dia mengharapkan bantuan dari orang Lewi ya, karena mereka berdua itu sama-sama orang Yahudi. Tapi kita lihat di sini orang imam ya, orang Yahudi itu begitu melihat ada orang terkapar, ya mungkin si imam ini lagi terburu-buru ya karena mau memimpin ibadah. Dan pada zaman itu ya orang Yahudi itu, orang Israel itu, dia itu najis untuk megang mayat. Dia takut kalau dia megang mayat nanti urusannya dipanjang, jadi lama ya sehingga tidak bisa memimpin ibadah. Demikian juga orang Lewi, dia nggak peduli karena dia punya kesibukannya masing-masing. Dia lihat ada orang terkapar ya, bodoh amat, dia nggak mau melakukan tindakan kasihnya. Tetapi beda dengan orang Samaria ya, walaupun di adat istiadatnya orang Samaria itu membenci orang Yahudi, tapi waktu orang Samaria ini melihat orang Yahudi terkapar setengah mati, orang Samaria ini tergerak hatinya ya, tergerak hatinya untuk menolong orang Yahudi ini ya, sehingga digotong ya, terus dibawa ke penginapan supaya dirawat si orang Yahudi ini. Nah, dari sini kita bisa lihat kok orang Samaria bisa tergerak hatinya walaupun semua kaumnya membenci orang Yahudi ya, tetapi dia mau menunjukkan kasihnya. Kenapa orang Samaria ini bisa mengasihi walaupun dia itu seterunya dia gitu ya, musuhnya dia, tetapi dia mau menolong, mau menunjukkan kasihnya. Nah, dari sini kita bisa belajar ya bahwa di saat-saat pandemik ini ya kita juga nggak boleh egois ya, tidak boleh mementingkan diri sendiri ya, walaupun mungkin kita melihat ya orang ini
sebenarnya orang ini menurut pandangan saudara atau menurut pandangan saya, orang ini tidak menyenangkan ya. Orang ini pernah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan ke saya, tetapi pada saat dia butuh pertolongan, pada saat dia membutuhkan uluran tangan kita, nah kita harus tunjukkan ya. Kita harus melakukan perbuatan kasih sama rata ya, seperti Tuhan kita, Bapa kita, Allah kita ya. Di dalam Matius 5 ayat 45 dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kita mau seperti Bapa di sorga aja. Kita mencontoh teladan Bapa di sorga ya. Walaupun di dunia ini ada orang yang jahat, juga ada orang baik, ada orang yang tidak benar, ada orang benar, tapi Bapa di sorga ya menerbitkan matahari buat semua orang ya, buat semua orang. Jadi kasih Tuhan itu adil ya, tidak melihat siapakah itu orang itu menyenangkan apa enggak. Oh, orang itu enggak pernah menunjukkan kasih ke saya, enggak pernah balas budi, enggak pernah mendukung saya, enggak pernah menolong saya. Tetapi pada saat orang itu membutuhkan pertolongan, kita mau memberikan pertolongan buat siapa aja ya, buat siapa aja yang membutuhkan pertolongan. Nah, di dalam Lukas 6 ayat 36 ya, katakan, hendaklah kamu murah hati ya, sama seperti Bapakmu yang ada di surga itu adalah murah hati. Nah, saudara kasih Tuhan ya, orang Samaria ini kita selalu mengingat tentang kisah orang Samaria ini ya. Kalau kita mau memberi atau kita mau menolong orang ya, jangan kita pandang orang ya, jangan kita lihat orang. Jangan kita lihat apakah dia itu seteru kita, musuh kita, apakah dia baik sama kita, ya baru kita tolong. Tapi kita kalau mau tolong ya tolong ya. Kita harus tunjukkan ya kemurahan hati kita ya. Kita harus tunjukkan kebaikan kita sama seperti Bapa di sorga. Nah, sebagai ayat terakhir dikatakan di Matius 5 ya, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dengan demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar dari perumpamaan ya tentang orang Samaria yang baik hati. Kita nggak usah kalau kita baik hati nggak usah nunggu tabungan kita banyak dulu ya kita baru bisa berbuat baik hati. Kita bisa memulai baik hati dengan walaupun itu pemberian dari sekecil apapun ya, kita bisa memberi kepada orang walaupun mungkin Rp5.000 ya, walaupun cuma Rp2.000, tetapi kalau kita tulus, Tuhan akan melihat persembahan kita dan Tuhan akan melihat ya kasih kita kepada orang-orang. Dengan demikian ya kita akan memperoleh ya hidup yang kekal. Ya, perbuatan baik ini adalah untuk salah satunya adalah untuk memperoleh hidup yang kekal, karena si orang Taurat ini bilang ya, guru apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal ya. Untuk memperoleh hidup yang kekal kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, dan juga kita dapat mengasihi sesama kita ya. Sesama kita itu siapa sih ya? Sama kita itu orang yang baik sama kita, orang yang memusuhi kita, orang yang mungkin tidak menyenangkan hati kita, orang yang bikin kesel sekalipun ya, orang yang menyakiti kita, orang yang merugikan kita ya, apapun ya orang yang telah berbuat kepada kita, baik itu enak atau enggak enak ya, itulah kita harus tunjukkan kasih kita, dan itulah sesama kita manusia. Nah, firman Tuhan sampai di sini, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara kasih Tuhan, mari kita siapkan semua
Mari siapkan. Sudah siap semua? Kita berdoa dulu saudara yang siap Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami mau masuk Tuhan dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, agar kami layak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami layak Tuhan untuk makan tubuh-Mu Tuhan dan minum darah-Mu Tuhan. Agar kami menyatu Tuhan dengan tubuh-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami kuat Tuhan menghadapi apapun Tuhan dalam masa-masa pandemik ini. Dan juga kami mau lakukan perbuatan baik kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengangkat roti di hadapan hadirat Tuhan, dan anggur di depan dada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan anggur dengan tangan kanan di hadapan Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Nanti Ibu Libeng pimpin kita dalam doa, ucapan syukur atas firman Tuhan dan perjamuan kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih banyak buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat keselamatan, kesehatan, damai sejahtera dan sukacita baru. Engkau sudah jauhkan kami dari roh maut, roh kutuk, roh barang pelahap, dan kutuk kemiskinan. Terima kasih Tuhan, Engkau jauhkan kami ya Tuhan. Darah Yesus kami percaya menghancurkan kutuk. Darah Yesus menghancurkan mantra. Darah Yesus menghancurkan santet. Darah Yesus menghancurkan segala kuasa kegelapan. Terima kasih setelah kami minum darah-Mu, makan tubuh-Mu, kami percaya jantung kami sehat, paru-paru kami kuat, ginjal kami sehat, lever kami kuat, lambung kami sehat. Kami percaya tubuh kami bukan untuk penyakit, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kami lebih lagi memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami milik Engkau selamanya. Engkau harta kebanggaan kami. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu ya Tuhan. Dan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hidup ini ya Tuhan. Kami akan pergunakannya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan ya Tuhan. Hidup ini adalah pilihan. Biar kami mau lebih dalam lagi datang kebaktian, datang berbakti kepada Tuhan. Bawa kami ke dalam hati-Mu Tuhan. Supaya kami lebih dekat lagi kepada-Mu ya Tuhan.
Biar kami mau mencari Engkau setiap hari, maka kami akan hidup. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Robi, nyanyi lagu Kita penutup. akan akhiri ibadah. Ada pengumuman tambahan? Minggu depan ibadah online atau? Masih ibadah online. Masih online ya. Kita akhiri ibadah, kita naikkan pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nanti Bapak Gembala doa penutup dan doa berkat. Bapa dalam surga, lewat putra-Mu yang dikasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami sudah ibadah Tuhan, walaupun lewat online, tapi kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya akan pimpinan dan kasih-Mu yang selalu mengikuti kami, dan kami ada di dalam naungan-Mu Tuhan. Walaupun pada saat-saat pandemik ini Tuhan, kami mau tetap Tuhan menjadi garam dan terang Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan dan melakukan perbuatan yang baik buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan semua iman anak Tuhan. Tuhan tolong dari yang kecil sampai lansia semua Tuhan lindungi. Dan kami juga berdoa Tuhan buat Tante Lian yang sedang sakit Tuhan. Biar Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Biar hari ini Tuhan ada pemulihan buat Tante Lian sehingga diangkat dari sakit penyakitnya ya Tuhan. Dan selama kami ada Tuhan, hidup dalam dunia ini Tuhan, berkati semua anak Tuhan, pekerjaan mereka, usaha mereka, sekolah mereka. Tuhan berkati semuanya Tuhan, agar mereka semuanya berhasil dan beruntung dalam setiap langkah hidup mereka. Dan semuanya hidup boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan Tuhan dalam hidup mereka. Dan Tuhan berkati semua anak Tuhan, tubuh yang sehat. Tuhan berkati makanan mereka, minuman mereka, agar semua yang masuk Tuhan dalam tubuh mereka tidak menjadi sakit penyakit Tuhan, dan menjadi imun yang kuat, sehingga Tuhan jauhkan dari virus COVID-19, baik itu varian Delta dan varian lama atau baru Tuhan. Tuhan jauhkan semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berjalan Tuhan dengan iman kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat ini dalam Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.